Salam sejahtera kepada dosen pengajar saya yaitu Pak Supardianto dan matkul pemrograman web yang telah memberikan tugas tambahan nilai untuk pemrograman web ini sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari materi minggu 10 yaitu tentang tabel dinamis dengan data tables. Pertama-tama, perkenalkan dahulu nama saya Veronica Mayasari dari kelas MJ 2B pagi dengan NIM 4311901047. Nah, di sini saya akan menjelaskan teorinya dahulu. Tabel dinamis dengan data table. Seperti yang saya ketahui, tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, di sini pada codingannya sendiri terdapat elemen yang mempresentasikan tabel itu sendiri. Elemen-elemen dalam codingan web ini yaitu berupa TR yaitu table row untuk barisannya, TH table head untuk menunjukkan induk sel atau sel induk yang ditandai dengan cetak tebal, lalu TD yaitu tabel data untuk menunjuk sebuah sel atau data itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu contoh tabel data sederhana. Nah, di dalam tabel itu sendiri harus dilengkapi dengan fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya itu seperti memudahkan kita mencari data dalam tabel, yaitu from pencarian. Yang kedua itu fungsi filtering data. Yang ketiga, sorting data dengan cepat terhadap semua field kolom. Dan yang keempat itu mengekspor data yang telah kita buat itu ke dalam bentuk file PDF, XLS, Excel, print, copy, dan sebagainya. Lalu di dalam membuat kemudahan mencari data yaitu from pencarian data, kita menggunakan atau semacam plugin data tables. Ini dibangun dengan dari jQuery, yaitu menampilkan data dalam bentuk table dan sudah terintegrasi search form atau form pencarian dan pagination untuk penomoran data pada table. Jadi di dalam plugin data tables ini kita manfaatnya bagi kita sendiri yaitu itu menghemat waktu kita tidak perlu untuk mencari ke halaman lainnya untuk mencari data yang ada di tabel kita itu sendiri. Lalu dalam instalasi data tables ini kita pertama-tama download dahulu di library-nya. Kita download dahulu atau kita bisa juga melalui dosen pengajar yang telah menunjukkan. Sembari menunggu, saya akan menjelaskan yang lainnya, yaitu filenya itu ada dua file yang akan kita letakkan, itu berupa JS dan CSS-nya, yaitu jQuery datatables.css kita letakkan pada direktori khusus CSS, dan jQuery datatables.min.js kita letakkan pada direktori khusus JS. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini CSS dan ini JS. Lalu kita tambahkan juga di bagian head-nya sama seperti file tadi, kedua file jQuery tadi di bagian head juga, yaitu dokumen ready function, sebuah codingan yang akan menampilkan table itu atau menampilkan from pencarian table itu. Nah, setelah itu akan ada tampilan seperti ini, from pencarian atau search. MyTable ini merupakan sebuah variabel yang ada tanda pagarnya dan dia akan merujuk pada ID MyTable itu sendiri seperti yang ditunjukkan pada codingan ini. Nah, dalam itu kita harus sebelumnya harus memiliki CRUD atau create, read, update, dan delete. Seperti minggu yang 8 kita telah membuatnya, lalu kita akan tambahkan beberapa codingan lainnya seperti ini, script file jQuery, CSS, dan JS, lalu script file tadi itu ya, yang ada variabel MyTable-nya dan akan merujuk pada ID MyTable. Dan akan kita tambahkan tip dan T-body-nya.
Lalu untuk Bootstrap 4 untuk data tables itu terserah kita mau kita taruh atau enggak. Dan di sini saya tidak menaruhnya. Inilah yang akan ditampilkan. Oke, kita langsung aja. Oh ya, sebelum itu ini yang akan kita download ya. Ini file CSS ini, lalu yang JS ini, dan akan kita download juga functionnya. Oke, yang bagian praktikum. Praktikumnya kita siapkan seperti teori tadi, kita siapkan dulu CRUD-nya itu, lalu kita tambahkan beberapa script file CS, jQuery CS, dan JS-nya, lalu script function-nya. Oke, kita akan coba. Dan di challenge ini kita harus membuat export fitur lainnya seperti mengekspor ke PDF tadi. Kita akan coba. Nah, sebelum kita menaruhkan codingan CS, jQuery, CSS, dan JS ini, kita akan menaruhnya pada direktori khusus CSS dan direktori khusus JS. Dan di sini saya telah menaruhnya ya, beberapa yang diperlukan seperti jQuery database CSS dan jQuery database JS. Semua kebutuhannya telah saya taruh di sini dan challenge itu pun sudah saya letakkan di situ. Lalu kita tinggal menuliskannya ke bagian codingannya ini ya. Nah, kita tuliskan. Nah, tampilannya akan seperti ini ya sesudah kita refresh. Dan ada show. Nah, kita akan melanjutkan ke bagian challenge, yaitu menampilkan export file dalam bentuk PDF, Excel, dan lainnya. Oh iya, kalau yang tadi itu kita harus menuliskan yang ini, dan fungsi script fungsi ini. Lalu kalau untuk challenge-nya itu untuk export data ke dalam bentuk PDF, Excel, dan lainnya, kita akan menambahkan juga beberapa file script JS, kebanyakan JS ya, yang akan kita download. Dan setelah saya cari di YouTube caranya, ada yang harus kita download terlebih dahulu, atau enggak kita bisa ambil melalui online, yaitu kita harus menghidupkan internet untuk mengaplikasikannya ke sini, atau bisa di-download juga. Nah, untuk itu kita akan melihat bagaimana caranya seperti ini. Data yang diperlukan itu dalam JS yaitu PDF main.js, PDF main.js ya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan beberapa data di sini. Kita ambil saja dari sini ya, karena saya sudah buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Kita akan lihat perubahannya. Nah, seperti inilah yang terjadi. Kita lihat, dia akan bisa di-download dalam bentuk PDF, diekspor dalam bentuk PDF, Excel, dan sebagainya.
ini sepertinya dia loading terus ya. Sepertinya ada kesalahan. Mari kita lihat. Oh, ini PDF Mac ya, tidak pakai titik. Oke, kita akan hilangkan titiknya. Setelah saya telah ada yang salah, kita save, lalu kita refresh kembali. Kita lihat apakah terjadi perubahan. Oke, kita download atau kita ekspor dalam bentuk PDF. Nah, dia berhasil ya. Dan juga Excel, begitu juga Excel. Ini kita lihat PDF. Oke, berhasil. Seperti ini ya. Dan yang perlu kita tambahkan itu ialah ini semuanya. Lalu kita tambahkan ini functionnya. Lalu kita tambahkan beberapa tit dan T-body beserta ID-nya. ID-nya mutable karena dia menunjukkan pada variabel dari script function ini sendiri. Oke, terima kasih, sekian, dan sampai jumpa kembali di YouTube channel Veronica.